Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa huwa ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka agar dia rubah dengan apa? Dengan tangannya, dengan kuasa. Lihat nih orang yang diseru. Apakah aku memiliki kuasa untuk memukulnya? Dia orang yang aku kuasai bukan? Orang lain yang nggak bisa kau kuasai dengan tanganmu. Yaitu ya udah dengan apa? Dengan lisan. Kenal nggak kira-kira tepatnya kalau aku nasihati sekarang atau nanti? Lihat waktunya. Dikarenakan bagaimanapun menyampaikan nasihat bukan berarti di depan orang-orang kemudian dijelek. Yang ada malah melawan. Setelah itu semua, tangan tak kau kuasai, lidah pun tak kau bisa nasihati. Kenapa? Aku nggak hafal dalilnya. Gimana dong? Anda mau melarang tapi dalilnya Anda nggak hafal. Minimal hatimu mengingkarinya. Hatimu mengingkarinya, yakni hatimu nggak betah melihat ini itu salah dan tidak duduk bergabung dengannya, gitu loh. Oke? Jadi kaum muslimin yang nonton tahu di TV acara-acara dangdut yang joget-joget lah, haula wala quwata illa billah. Sehingga kadang biduannya juga pakai kerudung. Anda lihat di TV tetangga, Anda di rumah nggak pakai TV. Biduannya pakai kerudung. Kaum muslimin lihat, ya Allah ini kemungkaran ya, di mana aurat dibuka, kemudian joget-joget laki cewek ini itu. Ini kemungkaran. Ah enggak, kita cuma lihat doang. Bro, kalau kau kalau kau mengingkari hal itu minimal ngelihatnya juga nggak betah, matiin. Jangan ditonton. Ini mah kau ikut nonton, kau meridhoi kemungkaran. Minimal hatimu mengingkarinya, dan itu selemah-lemahnya iman. Sekarang ketika hati kita pun tak mengingkarinya, bahkan ikut enjoy, ikut menikmati hal itu, tayangan itu, maka masih adakah bersisa selemah-lemahnya keimanan di dalam hati kita? Nah, begitu pun peringatan-peringatan yang kita katakan jangan. Peringatan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oh enggak, kita nggak ikut-ikutan begitunya, cuma pengen lihat aja, pengen hadir, pengen lihat acaranya gimana. Kau hadir di situ, kau meridhoinya. Kau hadir duduk di tempat orang-orang yang meminum minuman keras, kalaupun kau tak ikut minum, kau meridhoinya. Sama, terkena hantaman bala ketika Allah menghantam bala. Kenapa? Karena melarangnya tidak. Yang ada malah duduk bareng, nongkrong bareng. Ya iya kena, udah. Tanggung, mendingan minum sekalian. Tanggung. Oh enggak, itu sih sohib aneh aja yang ngegelek, aneh sih cuma nongkrong aja bareng situ. Tanggung, kenapa gak ngegelek bareng? Sama dosanya. Kau meridhoi kemungkaran, kau duduk di situ. Tapi siapa tahu dia memang tidak tahu bahwa hal itu mungkar atau tidak tahu hal itu ma'ruf, maka membutuhkan al-bayan, penjelasan. Nah, dalam penjelasan inilah yang baru Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjadi manhaj dakwah kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhan. Dengan apa? Dengan hikmah. Hikmah tadi menempatkan segala hal pada tempatnya. Lembut ketika lembut, tegas ketika tegas. Oke, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan wal mau'izah al hasanah, dan dengan contoh yang baik. Contohkan, kalaupun tak tahu sampaikan dengan lidahmu, minimal kau melakukan contoh yang benar sehingga dia melihatmu dan mengikutimu. Bukan riya. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah dia kalaupun perlu harus berdebat. Namun dengan cara yang lebih baik. Tunjukkan bahwa kita berada, kita kaum yang mengikuti ilmu, bukan hawa nafsu dan emosi belaka. Ya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saatnya tegas luar biasa. Ya. Tidakkah kita membaca hadis-hadis yang datang padanya di mana dia perintahkan, ya sudah kalau gitu penggal, ya sudah kalau gitu rajam. Kenapa? Karena memang orang-orang ini sudah saatnya berhak untuk dirajam atau dipenggal. Terjadi padanya kesalahan-kesalahan itu. Usama bin Zaid bin Harithah, bocah yang begitu dicintai Rasulullah SAW, dimaki-maki sama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena membunuh seseorang yang telah berkata la ilaha illallah. Yang di dalam sebuah perang ada seorang musyrik yang jago dan banyak menjatuhkan kaum muslimin. Usama lari dan ngehantam dia, kemudian dia kalah sama Usama. Pas mau dihabisin dia bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini musyrik bilang begitu. Tayyib. Usama mikir, oh dia ini bilang begitu karena takut dari pedangku. Enggak, dibunuh juga sama Usama. Terus dibilangin sama Rasulullah SAW. Itu dimaki. Diomelin sama Rasulullah SAW. Lihat, ketika saatnya tegas-tegas. Oke? Dikatakan, apakah kau membongkar isi hatinya sehingga kau tahu apa benar dia mengatakan la ilaha illallah hanya karena takut pedangmu? Jadi kita tidak diperintahkan untuk menilai sesuatu yang goib, terserah dia mau ikhlas mau enggak. Yang jelas kita disuruh menilai yang zahir, itu doang. Dimarahinya Usama, anak bocah kesayangannya, dengan suara yang keras. Usama bin Zaid, sehingga Usama berkata, sehingga aku berharap andai saja waktu itu aku belum Islam. Yang melakukan kesalahan yang besar luar biasa sehingga menimbulkan kemurkaan Rasul. Kalau waktu itu belum Islam, habis itu masuk Islam, udah kehapus dosanya. Tapi waktu itu aku udah Islam, kehitung dosa. Sampai segitu. Satu sisi. Tapi satu sisi seorang wanita fi aqliha syai', otaknya rada error dikit. Gila, gokil.
menghampiri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di jalanan Madinah, megang tangan Rasul dan ditarik ke tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di jalan-jalan Madinah sambil dia berkata-kata, orang gila. Oh ini dia ngomong, Rasul tak menarik tangannya sehingga wanita sendiri yang melepaskannya. Nggak ada cerita, bukan mahram, nggak boleh. Tar dulu, nih orang gila. Lihat, lembut ketika saatnya lembut kepada siapa, tegas ketika saatnya tegas pada siapa. Demikian bijaknya praktik al-amru bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Dan demikianlah ikhwan rahimakumullah, sebesar-besar yang ma'ruf yang diseru adalah tauhid. Dan lihat prioritas siapa yang kau amar ma'ruf dan nahi munkar. Diberikan kewajiban setiap individu kepada orang-orang yang dia punya kuasa atasnya, yaitu siapa? Istri dan anak. Orang-orang yang bisa kau nasihati, kau punya hak, punya kewajiban untuk menasihati mereka. Dan ketika mereka melawan, kau punya hak bahkan untuk memukul mereka, namun dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Demikian adab di dalam syariat Islam. Setelah dipukul masih juga begitu, kau boleh menceraikannya.